Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa adalah intelektual muda yang akan memajukan sebuah peradaban, dan mahasiswa itu memiliki tugas mulia sebagai seorang calon ilmuwan yang diharapkan dengan ilmu yang dia miliki akan membawa perubahan ke arah positif dalam kehidupan manusia. Namun, tantangan menjadi mahasiswa yang mempelajari berbagai macam ilmu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi saat mereka menuntut ilmu. Nah, paling tidak ada 5 hal yang sebaiknya dijauhi oleh mahasiswa. Kenapa 5 hal ini perlu dijauhi? Karena akan mempengaruhi perilaku seorang mahasiswa bila ia memiliki sifat tersebut. Karena itu, mereka sebagai intelektual muda semestinya menjauhi hal yang akan saya sebut berikut ini. Yang pertama, tidak memiliki niat dan tekad yang kuat dalam belajar. Ada sebagian memang mahasiswa yang belajar itu tidak sepenuh hati. Tekadnya tidak kuat, niatnya tidak bagus, karena dia melakukan karena terpaksa, karena disuruh oleh orang tuanya, karena tidak mau menolak orang tua, akhirnya dia kuliah di perguruan tinggi yang sesungguhnya dia tidak setuju dengan pilihan orang tua. Tidak mengherankan ada anak yang kuliah di ekonomi, karena ibu bapaknya pedagang, pengusaha, lalu menguliahkan anaknya seperti keinginan orang tua untuk memajukan bisnis keluarga, sehingga anaknya padahal tidak berminat untuk kuliah di sini. Nah, untuk itu sebaiknya ketika seseorang kuliah, mahasiswa menuntut ilmu, alangkah baiknya ia diskusikan dengan orang tuanya dan bijak pilihan yang dia sukai dan argumen yang bisa meyakinkan orang tua ketika dia tidak menerima pilihan itu. Sehingga ketika dia kuliah benar-benar sesuai dengan harapan dirinya sendiri dan bisa mewujudkan keinginan orang tua walau tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Hal kedua yang sebaiknya dijauhi oleh mahasiswa yaitu jarang berdoa, terlalu percaya diri dengan kemampuan. Anak muda yang dalam hal ini mahasiswa biasanya ibadahnya tidak begitu baik sebagiannya. Kenapa? Mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, tubuhnya masih kuat, pikirannya masih jernih dan masih belum terkontaminasi oleh berbagai macam pengaruh, sehingga ibadahnya dengan sendirinya pun tidak bagus, sehingga dia jarang berdoa. Padahal doa itu adalah senjata sesungguhnya. Kalau senjata itu bisa menjaga diri, bisa membela diri. Tetapi ketika mereka belajar lalu terlalu percaya diri dengan kemampuan dan lupa berdoa, ini mestinya hal yang kedua yang harus dijauhi. Yang ketiga adalah mahasiswa sebaiknya menjauhi perbuatan maksiat. Jangankan mahasiswa siapa, karena perbuatan maksiat begitu tergelincir ke dalam yang sulit untuk keluar. Misalnya pergaulan bebas, seks, narkoba, minuman keras. Kalau sudah terpengaruh oleh hal seperti itu, maka jangan harap untuk mudah keluar dari pengaruh tersebut. Jadi mulai dari hal yang kecil sekalipun sebaiknya harus dijauhi. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi seorang yang berkelakuan baik yang diharapkan oleh orang tuanya, masyarakat, dan bangsanya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Yang keempat adalah sombong dengan ilmu yang dimiliki. Ini adalah sifat yang juga harus dijauhi.
Karena biasanya ketika seorang mahasiswa membaca buku ini, pegang buku ini, merasa dirinya sudah ilmuwan, bagaikan ilmuwan, sehingga merasa ilmunya sudah banyak. Padahal sesungguhnya ketika seorang mendalami ilmu, orang yang bijak itu adalah dia merasa ilmunya kurang, sehingga dia tetap ingin belajar, mendalami, membaca, ya, meneliti, sehingga dengan demikian ilmu yang dia miliki itu tidak pernah memuaskannya, tetapi ia ingin mendalami dan mempelajari lebih jauh lagi. Tapi kalau ada perilaku orang yang sombong dengan ilmu yang dimiliki, sebaiknya harus menjauhi hal itu. Yang kelima, yang terakhir, kurang menghargai yang mengajarkan itu. Artinya gurunya, dosen, seorang mahasiswa yang tidak menghargai pendidiknya, orang yang memberikan ilmu, yang source of knowledge terhadapnya, bila itu dilakukan, maka dia akan gagal dalam mendapatkan ilmu. Keberkahan ilmu itu adalah ketulusan seorang yang belajar pada orang yang memberi ilmu dengan adab yang baik. Karena itu banyak buku-buku yang mengajarkan bagaimana seorang murid terhadap gurunya, adab seorang murid. Kalau dia mengejek, menghina, apalagi membenci orang yang memberikan ilmu, itu jangan harap ilmu yang dipelajari akan nempel, akan bermanfaat. Kenapa? Terhalang oleh rasa tidak sukanya, terhalang oleh rasa tidak menghargainya terhadap orang yang memberikan ilmu. Ini 5 hal yang sebaiknya dijauhi oleh orang yang menuntut ilmu, atau mahasiswa atau pelajar, supaya dia sukses dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.